Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا وكريمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah subuh Masjid Pusdai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa kepada Allah semoga jamaah sekalian diberikan kesehatan untuk terus membersamai Ramadan dengan amalan-amalan yang maksimal. Semoga kita meraih maghfirah Allah, bahkan mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar, bahwa besok kita akan memasuki paroh ketiga atau 10 terakhir Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kuliah subuh kali ini kita akan membahas tentang bertabayun. Tabayun itu berasal dari kata bayana. Tabayana yatabayanu tabayun, yang bermakna mencari penjelasan atau check and recheck terhadap berita ataupun informasi yang datang kepada kita. Pada dewasa ini tentu teknologi sangat luar biasa. Ada perkataan dunia dalam genggaman. Betul-betul informasi itu berada dalam genggaman kita, datang dan pergi silih berganti. Bahkan kita tidak cukup waktu untuk memahami, membaca dan melihat semuanya, saking banyaknya informasi itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tentu semua informasi itu tidaklah benar. Ada yang benar, ada yang salah. Bahkan ada dia benar tapi tidak baik untuk kita, atau tidak baik untuk keadaan tertentu, tidak baik untuk umur tertentu dan seterusnya. Maka Allah di dalam Al-Quran memberi arahan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtabbu ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu berpotensi dosa. Maka jangan bertajassus dan jangan juga bergibah, jangan juga menghina satu sama lain. Apakah kalian suka memakan daging saudara sendiri, sementara pasti kalian tidak suka itu? Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Di surat yang sama Allah juga mengatakan
pada ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berita atau informasi dari orang fasik, maka bertabayunlah, maka cek and recheck lah. Jangan sampai kamu mencederai orang lain, suatu kaum, karena tidak tahu, lalu setelah itu kamu menyesal. Jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal atau tahapan untuk bertabayun itu. Yang pertama, kita harus melihat orangnya atau penyampai beritanya, baik secara lisan maupun secara share di dalam media sosial, maka lihat sumber beritanya. Maka di sini Allah mengatakan in ja'akum fasikun binaba'in. Kalau situsnya, kalau sumber beritanya ini bukanlah sumber yang terpercaya, maka kita patut menduga, kita patut curiga dan harus bertabayun. Jadi orangnya, Pak. Maka kalau ada teman menyampaikan sesuatu berita, lihat orangnya ini, biasanya orang ini orang adil enggak? Adil dalam artian menyukai hal-hal yang benar. Tapi kalau orangnya suka bercanda, suka berbohong, suka mengerjai temannya, maka sering sekali tidak benar. Kemudian yang kedua, binaba'in atau beritanya. Nah, berita ini bisa kita lihat dari akal sehat kita, Pak. Jadi masuk akal enggak ini beritanya? Kalau tidak masuk akal, maka patut menduga. Di dalam sebuah kisah ketika merebaknya fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, maka ada seorang sahabat yang bernama Ayyub ditanya oleh istrinya, wahai suamiku Abu Ayyub, apakah engkau sudah mendengar berita atau yang berkaitan dengan Aisyah, fitnah terhadap Aisyah? Kata dia, ya. Lalu Ayyub bertanya kepada istrinya, kira-kira kalau kamu jadi Aisyah, apa yang kamu lakukan? Atau kamu melihat, apakah kamu akan melakukan seperti yang dilakukan Aisyah? Itu pertanyaan suami. Kata istrinya, tentu tidak. Kan dituduh berselingkuh itu. Maka kata Ayyub, saya juga demikian. Aisyah itu jauh lebih soleha daripada kamu. Jangankan dia, kamu saja enggak mau, apalagi dia. Artinya begini, Pak. Aisyah itu orang yang sangat soleha, istri Nabi, jauh dari masuk akal kalau dia itu melakukan hal yang bejat. Toh sebelum jadi istri Nabi juga sudah dipilihkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tabayun itu perlu kita melihat juga tinjauan akal sehat kita. Kalau secara akal sehat kurang masuk akal, maka dalami dulu. Dalami, bisa bertanya kepada yang lebih tahu, atau bisa ditanya langsung berulang-ulang kepada sumbernya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya berulang-ulang oleh Jibril, "Iqra." Kata Rasulullah, "Ma ana biqari'in." Ini salah satunya adalah taukid untuk memperkuat kebenaran yang sudah benar. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, kita harus mengukur dengan akal sehat kita. Kemudian
Kita juga harus yang ketiga melihat orang kalau dia soleh bagaimana. Kalau tadi kan fasik, kalau dia orang yang soleh atau adil, maka kita berhusnuzon. Jadi artinya kalau ada sebuah berita dari orang soleh yang adil, kita tahu orang ini selalu jujur. Bahkan kita sudah renungkan ini masuk akal. Maka kalau sudah kita coba bertabayun, berhusnuzon lah. Itu tadi ayat yang saya sampaikan, bahwa kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon. Jauhi berprasangka buruk. Jadi kalau memang kita tidak punya andil, kita tidak punya kepentingan yang sangat besar, udah berhusnuzon saja. Diukur setelah mengukur yang dua tadi. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, bahkan Al-Hakim. Ingat saya ini hadisnya hadis masyhur, sanadnya sampai 4 atau 5 dan sahih. Kata Rasulullah, kafa bil mar'i kaziban ayyu haddisa bi kulli ma sami'a. Sangat relevan dengan kebiasaan umat Islam hari ini atau teknologi hari ini. Bisa dibilang bohong orang yang selalu membagikan apa yang dia dengar. Ayyu haddisa bikulli ma sami'a, men-share semua yang dia dengar tanpa tabayun. Nah, ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibilang bohong kalau orang tidak bertabayun dulu. Kalau sudah bohong, Pak, jamaah yang dirahmati Allah, bohong itu kan salah satu sifat munafik. Maka jangan jerumuskan diri jamaah kepada salah satu sifat munafik itu hanya gara-gara tidak selektif dalam men-share informasi. Walaupun dia benar, terkadang tidak perlu kita share. Lihat manfaatnya. Kalau manfaat, share. Kalau orang yang akan kita share, oh ini tidak manfaat, oh enggak usah di-share. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau semua yang kita terima lalu kita share, itu hoax nanti jatuhnya, karena akan bercampur di dalamnya antara kebenaran dan kebohongan, persis seperti kebiasaan daripada syaitan. Syaitan itu kan gitu, dia dengar berita yang akan disampaikan oleh malaikat, lalu dia curi beritanya, kemudian dia kemas ulang dan bercampurlah di sana antara kebenaran. Terkadang kebenarannya satu dicampur dengan 99 kebohongan lainnya, sehingga itu terlihat menjadi sebuah kebenaran. Lalu manusia yang tidak selektif lalu terjerumus di dalamnya, menelan mentah-mentah apa yang diberitakan oleh syaitan. Itu terutama para dukun. Kalau di dalam hadis begitu. Jadi kalau kita bagaimana? Kembali kepada yang tiga tadi, Pak. Lihat sumbernya atau orangnya. Yang kedua, lihat apakah dia masuk akal atau tidak. Dan yang keempat, berhusnuzonlah kalau kira-kira yang dua itu sudah lolos. Dan tidak perlu kita men-share segalanya, selektiflah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita baca sama-sama, Pak, supaya pulang dapat hadis ini. Saya diktekan, Bapak ikut, dan ibu-ibu yang ada di belakang ya. Kafa bil mar'i. Enggak? Saya ulangi, kafa bil mar'i. Saya ulang lagi, mohon ikut biar dapat bawa hadis ke rumah. Kafa bil mar'i kaziban
ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Sekali lagi, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dibawa pulang. Artinya adalah Pak, bisa dianggap bohong atau hoax orang yang membagikan semua yang dia dengar. Sekali lagi, bisa dikategorikan bohong atau hoax orang yang membagikan semua yang ia dengar. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang hadisnya sehingga bisa kita jadi pegangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.